والتابعين بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح مؤلفي هذه الكتب المباركة ومشايخهم ومشايخ أشياخهم ووالديهم ومن عمر هذا المسجد المبارك ومجلس المبارك ومشايخنا ومشايخ أشياخنا وأجدادنا وجداتنا وأقربائنا وذرياتنا وأحبابنا ولمن له حق علينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين ويجعل قراءتنا هذه خالصة لوجهه الكريم ومقربة إلى رضاه وجنات النعيم وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقد قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له ولوالديه ولمشايخه آمين. فصل. من شرط الطواف الطهارة وستر العورة عند الثلاثة. وقال أبو حنيفة ليس بشرط في صحته والترتيب في الطواف واجب عند الثلاثة. وقال أبو حنيفة يصح الطواف من غير ترتيب ويعيده ما دام بمكة. فإذا خرج إلى بلده لازمه دم عند الثلاثة. وقال أبو حنيفة يصح الطواف من غير ترتيب ويعيده ما دام بمكة. فإذا خرج إلى بلده لازمه دم. وعن داود أنه إذا نسيه أجزأه
wala dama alaihi wa taqbilul hajari wasujudi alaihi sunnatun lianna fis sujudi alaihi taqbilan wa ziyadatan. Wa qala Malikun as-sujudu alaihi bid'atun warruknul yamani yastalimuhu biyadihi wa yuqabbiluha wa la yuqabbiluhu inda Syafi'i. Wa qala Abu Hanifata la yastalimuhu. Wa qala Malikun yastalimuhu wa la yuqabbilu yadahu bal yada'uha ala fihi. Wa rawal Kharqa an Ahmada annahu yuqabbiluhu warruknani syamiyani alladhani yaliyanil hajara la yastalimani. Wa an Ibni Abbasin wa Bani Zubairi wa Jabirin istilamuhuma wa yustahabbu ar-ramlu wal ittiba'u inda thalathati. Wa qala Malikun al-ittiba'u la yu'rafu wa la ra'aitu ahadan yaf'aluhu wa idza taraka ar-ramla wal ittiba'a fala syai'a alaihi bil ittifaqi. Wa anil Hasanil Basri wa Thawri wa Ibnil Bajishuna annahu yalzamuhu damun wal qira'atu fit tawafi mustahabbatun inda jamaahiril ulama'i wa karihaha Malikun wallahu a'lam. Faslun, ini satu fasal min syartit tawafi, sebagian syarat bertawaf adalah at-taharah, suci dari hadas besar, hadas kecil, dan dari najis. Wasatrul aurati, dan menutup aurat, inda thalathati, pada pendapat mazhab yang tiga, yaitu mazhab Malik, Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal. Wa qala Abu Hanifata, dan berkata Imam Abi Hanifah, laisa bisyartin fi sihhatihi, tutup aurat bukanlah syarat pada sahnya tawaf, tapi syarat pada kesempurnaan tawaf. Wa tartibu fit tawafi, dan bermula tertib dalam tawaf, yakni berturut-turut, wajibun, adalah hukumnya wajib pada pendapat imam yang tiga, Imam Malik,
Imam Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal. Wa qala Abu Hanifah, dan berkata Imam Abu Hanifah, yasihu tawaf min ghairi tartibin, sah tawaf tanpa tertib. Wa yu'iduhu madama bimakkata, dan mengulang tawaf yang tidak tertib selama dia ada di Mekah. Fa idza kharaja ila baladihi, dan apabila dia sudah keluar ke negerinya, lazimahu damun, melazimkan dam. Wa an Daud, dan dari Daud Thahiri, annahu idza nasiyahu, bahwasanya apabila dia lupa tertib tawaf, ajza'ahu, niscaya mengesahkan dia, wala dama alaihi, dan tidak ada dam atasnya. Wa taqbilul hajari, dan bermula mengecup Hajarul Aswad, wa sujudi alaihi, dan bersujud atasnya, hukumnya sunnah. Lianna fis sujudi alaihi takbilan wa ziyadatan, karena bahasanya dalam sujud atas Hajar Aswad maknanya takbil, mengecup, dan melebihi dari mengecup. Mengecup dan tambahannya menundukkan kepala, itu namanya sujud. Jadi ngecup Hajar Aswad dan ada tambahan nundukkan kepala, itu namanya sujud kepada Hajar Aswad. Wa qala Malikun, berkata Imam Malik, as-sujud alaihi bid'atun, kata Imam Malik, sujud atas Hajar Aswad adalah bid'ah. War ruknul yamani, dan rukun yamani, yakni rukun sebelum Hajar Aswad, yastalimuhu biyadihi, beristilam dia dengan tangannya, wa yuqabbiluha, dan mengecup tangannya yang istilam, wala yuqabbiluhu inda Syafi'i, dan tidak mengecup rukun yamani pada pendapat Imam Syafi'i. Wa qala Abu Hanifah, berkata Imam Abu Hanifah, tidak istilam dalam rukun yamani. Wa qala Malik, dan berkata Malik, yastalimuhu, beristilam akan rukun yamani, wala yuqabbilu yadahu, dan tidak mengecup tangannya, bal yadauha ala fihi, tetapi meletakkan tangannya di atas mulutnya. Wa ruwiya wa rawal Kharqa, meriwayatkan oleh Kharqa dari madhab Imam Ahmad, annahu yuqabbiluhu, bahasanya rukun yamani mengecup akan dia. War ruknanil syamiyani, dan dua rukun Syam, rukun Syami, rukun Iraqi, itu adalah al-ladhani, yang ada mengiringi Hajar Aswad, la yastalimani, tidak istilam padanya. Jadi enggak istilam pada rukun yamani.
Wa an Ibni Abbas, dari Ibni Abbas, dari Ibni Abbas dan Ibni Zubair dan Jabir, istilam keduanya. Istilam pada rukun Yamani dan rukun Syami. Wa yustahabbu ar-ramlu, dan disunahkan lari kecil, dan ittiba, membalik sorban, inda salasati, pada pendapat mazhab yang ketiga. Wa qala, dan berkata Imam Malik, al-ittiba la yu'rafu, membalik sorban tidak dikenal, tidak diketahui, dan wala ra'aitu ahadan yaf'aluhu, dan saya belum pernah lihat seorang pun melakukannya. Wa idza taraka ramla, dan apabila meninggalkan ramal, lari kecil dalam sa'i, wal ittiba, dan membalik sorban, fala syai'a alaihi, maka tidak kewajiban sesuatu pun atasnya, tidak kewajiban sesuatu pun atasnya, bil ittifaq, dengan ittifaq. Wa anil Hasani, dan dari Hasan Basri dan Thawri dan juga Ibnu Bajisun, annahu yalzamu damun, bahasanya melazimkan akan dia dam kalau tidak romal, enggak lari kecil. Wal qiraatu fit tawafi, dan membaca Quran di waktu tawaf, mustahabbatun, disunnahkan. Baca Quran di waktu tawaf sunnah, inda jamaahiril ulama, pada jumhur ulama, pada mayoritas ulama. Tapi wa karihaha Malikun, dan memakruhkan membaca Quran oleh Imam Malik. Wallahu a'lam. Inilah hal-hal yang berselisih pendapat di dalam masalah bertawaf. Kata beberapa ulama, min syarti tawaf at-taharatu wa satrul aurati inda salatah. Kata Imam Malik, Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal, syaratnya tawaf bersuci dan tutup aurat. Jadi Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan orang tawaf syaratnya suci dan tutup aurat. Tapi waqala Abu Hanifah, berkata Imam Abu Hanifah, laisa syartun fi sihhatihi, bahwasanya bersuci dan tutup aurat bukanlah syarat sah tawaf. Berarti kalau bukan syarat sah tawaf, dia adalah syarat sempurnanya tawaf. Jadi kalau dia nggak bersuci, sah tawafnya, tapi kurang sempurna. Dia nggak tutup aurat, sah tawafnya, tapi kurang sempurna. Dia hanya syaratul istiqmal, bukan syaratul sihah pada Imam Hanafi. Itu beda pendapat antara tutup aurat dan bersuci bagi tiga imam, Imam Malik, Hanafi, Syafi'i, dan Ahmad mengatakan syaratnya tawaf bersuci dan tutup aurat.
Kalau Imam Hanafi enggak menjadi syarat sah, hanya syarat kesempurnaan. Jadi kalau orang tawaf enggak tutup aurat, sah tawafnya, tapi kurang sempurna. Kalau dia bertawaf tidak bersuci, sah tawafnya, tapi kurang sempurna. Jadi bukan syartun lisihah, tapi syartun lil istiqmal bagi Imam Hanafi. Yang kedua, wat tartibu fi tawaf wajibun. Dan bermula tertib dalam tawaf itu wajib. Arti tertib berturut-turut. Jangan diselangi dengan perpisahan yang panjang. Habis putaran pertama menyambung putaran kedua, nyambung ketiga. Jadi dari pertama sampai ketujuh itu tawafnya tertib, sambung menyambung, tidak terpisah oleh perbuatan. Itu wajib inda salasah. Tertib pada mazhab imam yang tiga, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Ahmad, tertib hukumnya wajib. Tapi waqala Abu Hanifah, berkata Imam Abu Hanifah, yasihu tawaf min ghairi tartibin. Sah tawaf tidak tertib. Jadi andai kata dia tawaf yang pertama, dia keluar ke pasar umpama, nerusin lagi yang kedua, boleh Imam Hanafi. Karena tertib nggak menjadi syarat. Ya, itu Imam Hanafi. Makanya Imam Hanafi mengatakan wa qala Abu Hanifah, kata Abu Hanifah, sah tawaf tanpa tertib, sah. Tadi yang dikatakan tertib syartun listikmalit tawaf, la syartun lisihhatit tawaf. Syarat kesempurnaan bukan syarat sah. Dan wa indahu, dan pada pendapat Imam Hanifah, Imam Abi Hanifah, selama di Mekah, jadi madama di Mekah, selama dia di Mekah, dia tawaf baru 3 kali, dia pergi, selama di Mekah, terusin lagi yang keempat. Fa idza kharaja ila baladihi, kalau dia keluar kepada negerinya, lazimahu damun, melazimkan bayar dam, inda salasati, pada pendapat yang 3. Ya. Jadi lazimadu damun, lazimahu damun inda salasati, pada pendapat lazimahu damun. Kalau umpama enggak tertib, melazimkan dam. Ya. Jadi kalau enggak tertib, belum sempurna, baru 3 dia pergi, nerusin lagi keempat, itu sah, tapi mesti bayar dam. Ya, damnya seperti dam orang tamattu, potong kambing atau puasa 10 hari. Nanti ada dam di sana. Wa an Dauda, dan dari Daud Az-Zahiri, annahu idza nasiyahu azzahu, bahasanya apabila dia lupa tertib, sah dia punya tawafnya. Lupa tertib, ya, baru 3 kali dia lupa, dia keluar, kemudian terusin lagi keempat, itu sah kalau lupa. Ya. Wala dama alaihi, dan tidak ada dam atasnya kalau lupa. Wa takbiru, jadi kalau lupa tertib sah, ya, menurut Imam Ahmad bin Hanbal, menurut Daud Zahiri tidak wajib dam. Wala takbilal wa takbilul hajari wasujudi alaihi sunnatun, dan mengecup Hajarul Aswad itu hukumnya sunnah saja. Jadi kalau bisa kita kecup Hajarul Aswad,
Ya, kalau bisa, kalau sekarang kan sulit. Kalau nggak bisa, ya nggak apa-apa karena sunnah. Wasujudu alaihi sunnatun. Sujud atas aswad juga hukumnya sunnah. Nah, kenapa? Li'anna sujuda fihi alaihi takbilan wa ziyadatan. Dan yang namanya sujud atas aswad adalah mengecup dan menambahkan yang lain. Mengecup ditambahkan lagi, tundukin kepala. Nah, itu namanya sujud, bukan sujud kayak sujud sholat. Ya, sujud artinya mengecup dan ditambahkan lebih menundukkan kepala. Itu sujud, hukumnya sunnah. Wa qala Malik, dan berkata Malik, as-sujudu alaihi bid'atun. Imam Malik mengatakan sujud atas Hajar Aswad itu bid'ah. Nabi nggak pernah kerjain. Bid'atun, bid'ah. Ya. Jadi yang lain mengatakan sujud sunnah, kalau Malik bilang bid'ah. Ya, Nabi nggak pernah mengerjakan. Wa ruknul yamani yastalimuhu biyadihi. Dan rukun yamani beristilam dengan tangannya, wa yaqabbiluha, dan mengecup tangannya. Rukun yamani rukun sebelum Hajar Aswad. Ya, sebelum Aswad itu rukun yamani. Itu adalah sunnah kalau kita lewat rukun yamani, istilam, isyarat tangan. Dan istilam, wa yuqabbiluhu, dan mengecup tangannya. Kalau kita wa taqbiluha, mengecup tangannya. Wa la yuqabbiluhu inda Syafi'i, dan tidak mengecup rukun yamani pada Syafi'i. Tapi nggak dicium, hanya isyarat dari jauh, tangan yang dicium. Adapun rukun yamaninya enggak sunnah dicium dari Imam Syafi'i. La yuqabbilu ruknal yaman. Enggak mengecup rukun yamani pada pendapat Imam Syafi'i. Yang diperintahnya istilam, enggak diperintahkan mengecup. Wa qala Abu Hanifah la yastalimuhu. Kata Imam Hanafi tidak istilam rukun yamani. Menurut Imam Hanafi, istilam pun nggak disunahkan, rukun yamani, lewat aja. Jadi dia istilam nggak, ngecup juga nggak sunnah. Wa qala Malik yastalimuhu wa yuqabbiluhu yadahu. Kalau Imam Malik mensunahkan istilam rukun yamani, tapi tidak sunnah mengecup tangannya. Istilam saja, isyarat saja udah. Dari isyarat nggak usah cium tangannya. Tidak mengecup tangannya yang diistilam. Bal yadhuha ala fihi. Nah, tetapi hanya letakkan tangannya di mulut. Habis istilam, kalau kecup kan gitu. Ini enggak. Istilam, taruh aja di tangan di mulut. Untuk kecup ada suara. Ini enggak. Jadi Imam Malik hanya sunnah istilam dan letakkan tangannya di mulut. Ini perbedaan teman. Kalau Imam Syafi'i sunnah istilam dan dikecup tangannya. Kalau Imam Hanafi tidak sunnah istilam, tidak sunnah mengecup tangan. Kalau Imam Malik mengatakan sunnah istilam tapi enggak sunnah dikecup. Hanya cukup taruh tangannya di mulut. Wa rawal Kharqa, dan meriwayatkan oleh Kharqa, ulama Hambali, an Ahmada, annahu yuqabbiluhu ar-ruknani syamiyani alladhani yaliyanil hajarah. Dan kalau kata Kharqa dari Imam Ahmad bin Hanbal, bahasanya mengecup akan dia. Jadi mengecup akan rukun yamani dan rukun syami. Sebelum yamani rukun syami. Yang mengecup rukun yamani
dan Syami yang keduanya mengiringi Hajar Aswad. Jadi sebelum Yamani ada rukun Syami, dikecup juga Imam Ahmad. Dan rukun Yamani dikecup juga. Jadi mengecup rukun Syami dan Yamani yang ada mengiringi Hajar Aswad. Ya. Wala yastalimani, enggak memberi syarat, kecup. Rukun Syami dikecup, rukun Yamani dikecup. Tidak diistilam. Menurut Khalqa riwayat dari Imam Ahmad bin Hanbal. An Ibni Abbas, dan dari Ibni Abbas dan Ibni Zubair dan juga Jabir, istilamuhuma mustahabun. Jadi istilam keduanya, istilam rukun Syami dan Yamani itu sunnah. Ya. Istilam pada dua rukun itu hukumnya sunnah. Ya. Wa istahabbur ramlu, dan mensunahkan lari kecil dalam tawaf terakhir. Ya. Putaran terakhir lari kecil. Ya. Kayak orang lari kecil pada sa'i. Ya, sunnah lari kecil. Wal ittiba, membalik sorban pada pendapat 3 imam. Jadi sorban yang di atas dikebalai, mama begini, ini di atas, ini di bawah, dibalik. Yang di bawah dikata, yang dari atas ke bawahin, yang dari bawah ke atasin. Namanya ittiba. Ya, sunnah ittiba, membalik sorban. Ya. Indah salasa, pada pendapat 3 imam, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, dan Ahmad bin Hanbal, sunnah lari kecil dan balik sorban pada Imam Hanafi, Syafi'i, dan Ahmad. Tapi waqala Malik, kata Imam Malik, al-ittiba la yu'rafu, membalik sorban enggak pernah diketahui. Wala ra'aitu ahadan yaf'aluhu, dan saya tidak pernah melihat seorang melakukannya. Jadi Imam Malik enggak tahu itu sunnah. Jadi enggak ketahui balik sorban, dan dia belum lihat orang ngerjain itu. Ya. Wa idza taraka ramla, dan apabila dia meninggalkan lari kecil dalam tawaf, wal ittiba, dan tidak balik sorban, wala syai'a alaihi, tidak ada kewajiban suatu atasnya, dengan ittifaq ulama. Jadi berarti kalau dia enggak lari kecil dalam tawaf atau tidak balik sorban, enggak kena denda apa-apa menurut ulama. 4 mazhab enggak ada sesuatu pun yang dikenakan atasnya kalau enggak balik sorban dan enggak lari kecil. Itu dengan ittifaq. La syai'a alaihi bil ittifaq. Wa anil Hasan, dari Hasan Basri, wa Thawri, dan wabnil Majisun, annahu yalzamu damun. Tapi menurut Hasan Basri dan Thawri dan menurut Imam Majisun, rasanya tidak istilam, tidak lari kecil dan tidak melazimkan dia dam, masih kena dam. Ya, jadi enggak lari kecil, tidak ittiba, itu kena dam. Menurut Hasan Basri, Thawri, dan Ibnu Majisun. Ya. Wal qira'atu fit tawaf. Bagaimana kalau orang hatamkan Quran dalam tawaf? Baca Quran dalam tawaf. Bermula membaca Quran dalam tawaf itu hukumnya sunnah. Ya, baca Quran dalam tawaf hukumnya sunnah. Inda jamahiril ulama, pada pendapat jumhur ulama.
mayoritas ulama mengatakan sunnah orang tawaf baca Quran. Wa karihaha Malikun, dan memakruhkan baca Quran oleh Imam Malik dalam tawaf. Nah, inilah hal-hal yang dikhilafkan di saat dia bertawaf. Wallahu a'lam. Faslun may yaqulu bi wujubi taharati fi tawafi wa hum malikun wallahu a'lam. Dua-duanya ngapal bisa, pegang juga bisa, sama. Ngapal sebenarnya baca, cuma di luar kepala bacanya. Kalau pegang Quran ngelihat, ya, iya. Kalau nggak mesti lihat, ngapal juga boleh, ngelihat juga boleh. Cuman kalau lihat kaidah, maka na'aksaru fa'lan karena aksuru fadlan, yang banyak perbuatannya banyak pahalanya. Kalau orang ngapal jalan doang, tapi kalau ngelihat pakai pegang, ini kerjaannya banyak, pahalanya lebih besar pegang Quran. Maka aktsaru fi'lan aktsaru fadlan, yang mana lebih banyak perbuatannya lebih banyak pahalanya, lebih afdal. Ya? Nggak ada. Biasanya orang hatamin atau nurusin yang dia lagi hatamin. Nggak ada surat tertentu.